Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum Ichtiologi Fungsional pertemuan ke-9. Pada praktikum kali ini akan membahas mengenai sistem ekskresi dan osmoregulasi pada ikan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa dapat mengetahui struktur, anatomi, dan fungsi organ yang berperan dalam ekskresi dan osmoregulasi, terutama pada organ ginjal. Lalu output yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan anatomi, fungsi, dan variasi organ tersebut dalam mekanisme homeostasi ikan. Nah, apa sih perbedaan antara ekskresi dan osmoregulasi? Ekskresi merupakan proses pembuangan limbah-limbah metabolit, terutama amonia, dalam tubuh yang dikeluarkan bersama dengan urin. Kemudian osmoregulasi merupakan proses pengaturan tekanan osmotik secara aktif dari cairan tubuh, yaitu untuk mencegah cairan tubuh terlalu pekat atau encer, tergantung pada tipe habitat ikan, baik ikan air tawar, payau, maupun laut. Nah, osmoregulasi ini bertujuan mengatur konsentrasi cairan dalam tubuh ikan dan keseimbangan antara memperoleh dan kehilangan air. Organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi dan osmoregulasi yaitu ada insang, ginjal, kulit, dan saluran pencernaan. Pada ikan, sepasang ginjal ini disebut dengan mesonefros. Berikut merupakan gambar unit dasar ginjal yaitu uriniferus tubulonefron dan tubuli pengumpul. Nah, dari organ-organ yang sudah dijelaskan sebelumnya, ginjal memiliki fungsi untuk menyaring sisa-sisa proses metabolisme untuk dibuang dan mengedarkan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh melalui darah. Kemudian mengatur kekentalan urin yang dibuang untuk menjaga keseimbangan tekanan cairan tubuh. Lalu organ insang yaitu membuang limbah-limbah metabolik berupa amonia yang bersifat racun bagi tubuh. Selanjutnya, kulit berfungsi untuk mengatur pengeluaran ion-ion garam dalam tubuh ikan, sehingga ion dalam tubuh ikan tidak mudah hilang. Pada ikan air laut, kulit berfungsi dalam proses hilangnya air dari dalam tubuh. Kemudian saluran pencernaan, terutama pada dinding usus, berperan aktif dalam menyerap ion-ion monovalen seperti Na+, K+, Cl-, dan air. Nah, untuk mekanisme osmoregulasi pada ikan, kita bahas terlebih dahulu osmoregulasi pada ikan air laut. Tubuh ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Akibatnya, ikan cenderung kehilangan cairan tubuh melalui insang dan kulit, serta mendapat tambahan garam dari lingkungannya. Untuk mengganti cairan tubuh yang banyak keluar tersebut, ikan air laut banyak minum. Umumnya, jumlah glomerulus pada ikan air laut lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil dari ikan air tawar. Hal ini karena hasil buangan seperti amonia dan urea sudah dikeluarkan melalui insang. Kemudian untuk osmoregulasi pada ikan air tawar tubuhnya itu memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan lingkungannya. Akibat kondisi tersebut, air dari lingkungan cenderung masuk ke dalam tubuh ikan secara osmosis dan garam keluar dari tubuh melalui proses difusi. Untuk menjaga kestabilan garam dalam tubuh, ikan air tawar akan mengeluarkan kelebihan airnya melalui ginjal. Ginjal ikan air tawar mempunyai glomerulus dalam jumlah yang banyak dengan diameter yang besar. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menahan garam-garam tubuh sehingga tidak keluar, sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Ketika cairan dari dalam tubuh malpighi memasuki tubuli ginjal, glukosa akan diserap kembali pada tubulus proksimal dan garam-garam diserap kembali pada tubulus distal. Nah, dinding tubulus ginjal ini bersifat impermeabel terhadap air.
Nah, kemudian hal-hal yang mempengaruhi proses osmoregulasi dan ekskresi yaitu ada salinitas. Salinitas merupakan faktor pembatas bagi kehidupan hewan akuatik. Salinitas air tawar kurang dari 0,5 ppt, sedangkan salinitas rata-rata laut sekitar 35 ppt. Salinitas di perairan menimbulkan tekanan osmotik yang berbeda di dalam tubuh organisme perairan, sehingga diperlukan upaya osmoregulasi untuk menyeimbangkan tekanan osmotik dalam tubuh dengan lingkungan perairan. Kemudian ada faktor suhu. Penurunan suhu ini dapat menyebabkan penurunan kapasitas osmoregulasi. Perubahan suhu juga tergantung pada umur atau tingkat perkembangan dari ikan dan musim. Kemudian ada faktor fisiologis, seperti pada saat ikan terluka atau stres, ini proses osmosis akan terganggu, sehingga air akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh dan garam lebih banyak keluar dari tubuh. Akibatnya, beban kerja ginjal ikan untuk memompa air keluar dari dalam tubuh meningkat. Nah, apabila hal tersebut terus berlangsung, dapat menyebabkan ginjal menjadi rusak sehingga ikan mati. Kemudian ada faktor jenis kelamin dan perbedaan genotip. Nah, untuk gambar ini tuh seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cairan tubuh ikan air tawar yang ini mempunyai tekanan yang lebih besar dari lingkungan, sehingga garam-garam cenderung keluar dari dalam tubuh. Sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki tekanan osmotik yang lebih kecil dari lingkungan, sehingga garam-garam cenderung masuk ke dalam tubuh dan air keluar. Pada ikan air laut, terjadi kehilangan air dari dalam tubuh melalui kulit, dan kemudian ikan akan mendapatkan garam-garam dari air laut yang masuk melalui mulut. Organ dalam tubuh ikan menyerap ion garam seperti Na+, K+, dan Cl-, serta air masuk ke dalam darah dan selanjutnya disirkulasi atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, insang ikan akan mengeluarkan kembali ion-ion tersebut dari darah ke lingkungan luar. Nah, kemudian tabel perbedaan osmoregulasi pada ikan air laut dan ikan air tawar. Pada ikan air laut, amonia dalam urin dikeluarkan dalam jumlah yang sedikit, sedangkan pada ikan air tawar dikeluarkan dalam jumlah yang banyak. Untuk mempertahankan keseimbangan cairan dalam tubuh, ikan air laut banyak meminum air laut dan melakukan desalinasi atau menghilangkan kadar garam dengan melepaskannya lewat insang dan menghasilkan sedikit urin. Sedangkan pada ikan air tawar, mineral atau zat-zat makanan yang sudah masuk lebih banyak diabsorpsi, sedangkan air hanya sedikit diserap. Nah, ikan air laut juga banyak minum, namun sedikit urin yang dikeluarkan dan sifat urinnya itu pekat. Sedangkan pada ikan air tawar, sedikit minum dan mengeluarkan urin dalam volume yang besar, sehingga urinnya itu bersifat kurang pekat. Nah, ikan air laut memiliki sedikit glomerulus, sehingga mekanisme filtrasi tidak maksimal terjadi. Dan reabsorpsi pada tubulus juga terjadi dalam skala yang kecil. Sedangkan pada ikan air tawar memiliki banyak glomerulus untuk menyerap menyerap ion-ion garam yang sudah masuk ke dalam tubuh. Nah, sekian penjelasan materi pada praktikum pertemuan ke-9. Selanjutnya akan teman-teman saksikan proses pembedahan pada ikan mas dan ikan tongkol yang digunakan asisten. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Praktikum Etiologi Fungsional di minggu ke-9. Nah, praktikum di minggu ini mengenai sistem ekskresi dan osmoregulasi. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemaparannya.
Yang pertama, ada 2 jenis ikan digunakan, yaitu ikan air laut, ikan tongkol, ikan mas, sebagai ikan air tawar, alat bedah, jas lab, kemudian sarung tangan, dan juga trash bag. Nah, berikutnya kita perlu mengukur bagian morfometrik dari ikannya. Ikan yang ditampilkan untuk diukur, yaitu ikan tongkol. Kita ukur panjang totalnya dari ujung mulut sampai ujung ekornya. Kemudian diukur pula untuk panjang cagaknya dari ujung mulut sampai ke pangkal ekornya atau bagian lekukan cagak. Kemudian panjang baku dari ujung mulut sampai ke pangkal ekornya. Seperti yang saya tunjukkan pada gambar. Berikutnya adalah proses pembedahan. Kita menggunakan seperti biasa menggunakan gunting yang bengkok, kemudian kita bedah dari lubang anusnya menuju ke bagian tubuhnya yang atas. Ini untuk membedahnya dilakukan secara pelan-pelan ya. Nah, apabila sudah dibedah namun belum terlalu terlihat bagian organ dalamnya, ini bisa disayat dengan menggunakan alat bedah. Dicoba untuk dibuka bagian organ-organ dalamnya sampai ketemu organ dalamnya seperti ginjal, usus, dan lain-lainnya. Nanti yang akan diambil hanya bagian ginjal dan insangnya. Nah, ini bisa dilihat bagian organnya sudah terlihat. Memang ini karena ikannya dapatnya kurang fresh, jadi bagian organnya memang sudah tidak se-fresh untuk ikan air tawar. Nah, berikutnya dilihat dari insangnya, bisa diamati. Ini insangnya cukup besar untuk organ insangnya dengan ukuran ikan tongkol yang seukuran pada video. Sementara itu ini untuk bagian ikan mas, bagian insangnya. Jadi untuk pembedahannya sudah dilakukan. Setelah itu diambil insangnya. Ini untuk insangnya terlihat lebih fresh dibandingkan ikan sebelumnya karena ikan air tawarnya memang masih dalam kondisi hidup sebelumnya. Nah, berikutnya nanti setelah organnya diambil kemudian diburai dan diamati untuk bagian ginjal serta insangnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pemaparan perbedaan dari kedua organ tersebut. Teman-teman, ini bisa dilihat ya, jadi dari hasil pembedahan diperoleh ini merupakan ikan tongkol yang sudah dibedah tapi organnya belum diburai. Kemudian ini merupakan ikan mas yang telah dibedah dan belum diburai. Nah, jadi untuk posisi dari ginjal dari baik ikan air laut yaitu ikan tongkol maupun ikan air tawar yaitu ikan mas, posisinya itu berada di dalam rongga tubuhnya ini, biasanya dekat dengan gelembung renangnya, ya di sini dekat dengan gelembung renangnya. Nah, ini untuk ikan tongkolnya ini gelembung renangnya sudah tidak ada, tapi untuk ikan masnya ini bisa dilihat yang warna putih ini merupakan gelembung renang, jadi ada di sekitar sini. Merupakan organ ginjalnya. Jadi umumnya itu letaknya sama, baik ikan air laut maupun ikan air tawar, tapi khususnya pada kelompok Telostae, yaitu kelompok ikan yang memiliki sirip. Jadi seperti itu. Jadi memang untuk dilihat posisinya tidak jauh berbeda. Berikutnya, nah untuk berikutnya ini bisa dilihat perbedaan dari kedua ginjal ikan. Oke, sebentar. Hapus. Oke. Nah, di sini bisa dilihat yang ada di sebelah kiri yaitu ginjal dari ikan tongkol dan kemudian yang di sebelah kanan ini ada ginjal dari ikan nila. Oke. Nah, untuk
Kedua ginjal ini memiliki perbedaan, yakni apabila ditinjau secara morfologi, sebenarnya untuk ikan air tawar ya ini, itu memiliki ginjal yang lebih besar dibandingkan ikan air laut. Nah, mengapa? Karena ikan air tawar itu ginjalnya berperan penting dalam menyerap ion-ion garam. Jadi di dalam ginjalnya ini banyak glomerulus. Tuh, sementara di ikan air laut itu ginjalnya tidak semaksimal ikan air tawar dalam menyerap ion-ion karena memang ikan air laut itu cenderung tidak menyerap ion-ion tetapi lebih menyerap air. Sebaliknya ikan air tawar lebih menyerap ion-ion dibandingkan menyerap air. Hal ini sesuai dengan karakteristik dari lingkungan dari si ikan air tawar yang hipotonik, sementara ikan air laut itu hipertonik seperti itu. Jadi memang apabila dilihat dari kedua gambar ini, nampak bahwa ginjal dari ikan tongkol dan ikan mas itu lebih besar dari ikan tongkol. Ini juga dipengaruhi dari ukuran ikan karena memang kebetulan asisten ukuran untuk kedua jenis ikan ini tidak sama. Memang lebih besar dari ikan tongkolnya dibandingkan ikan nila. Tapi secara umum, secara teori, memang ginjal ikan air tawar itu lebih besar dibandingkan ikan air laut karena memiliki banyak glomerulus untuk menyerap ion-ion. Nah, sementara jika dilihat dari insangnya, sebenarnya ini untuk insangnya ini sebenarnya warnanya hampir sama ya. Cuman untuk ikan tongkol ini, karena ikannya memang kurang fresh, jadi ginjalnya kurang berwarna merah dibandingkan ikan mas. Karena waktu itu ikan masnya masih dalam kondisi hidup, jadi masih fresh gitu. Nah, untuk insangnya ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Bisa dilihat ya morfologinya itu sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja fungsinya untuk ikan air laut, insangnya ini memiliki peran penting dalam mengekskresi ion-ion. Jadi insangnya ini melalui sel klorid yang ada di dalam insangnya ini, yang ada di epitelium insangnya, ini berfungsi untuk mengekskresikan ion-ion. Sebaliknya pada ikan air tawar, insangnya ini berfungsi untuk menyerap ion-ion. Jadi di ikan air laut diekskresikan, sementara di ikan air tawar ini diabsorpsi ion-ionnya. Seperti itu. Demikian pemaparan materi untuk praktikum etiologi fungsional di minggu ke-9. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.